Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Mbah Man Kreatif. Kali ini saya akan membagikan trik bagaimana caranya untuk mengatasi HP yang tidak bisa menyala, nggak bisa di on, tetapi di cas itu bisa masuk. Seperti ini ya, seperti HP saya ini Redmi 4A. Nah, ini bisa dicas. Nah, ini berlaku untuk HP Redmi 3, Redmi 3S, kemudian 4A, 5A, 6A, ya kan? Kemudian Redmi 6A, Redmi Note 3, 3 Pro, Redmi 4X, Redmi Note 4 ya, Redmi Note 4X, kemudian Redmi Note 5A, Redmi 5. Nah, ini sama ini. Jadi caranya sama dan menggunakan on off-nya menggunakan fleksibel. Jadi yang perlu disiapkan alatnya seperti ini, yaitu obeng plus ukuran 1,5 mili, kemudian pinset lurus seperti ini, dan alat congkel yang terbuat dari sendok yang dipatahkan ya, digergaji, dipatahkan, kemudian diasah sampai tipis ujungnya ya, diasah seperti ini menggunakan amplas yang kasar ya, seperti ini, diasah-asah dan nanti bisa digunakan setelah ujungnya ini tipis ya. Nah, perlu diketahui pemirsa, saya ini sudah berumur 66 tahun, tetapi saya masih bisa mendapatkan hasil tiap bulan ya, lumayan lah, bisa belasan juta ya. Tidak pamer ya, ini hanya sekedar untuk motivasi supaya Anda itu tertarik untuk belajar teknisi HP. Kemudian kita siapkan juga stick ya, stick yang biasanya anak-anak sekolah itu kan pakai stick untuk menghapus tulisan-tulisan yang salah ya. Kemudian cutter seperti ini. Langsung saja prakteknya ya. Kita buka casingnya ya. Sebelum kita buka casingnya, kita keluarkan slot kartunya ya. Slot kartu dikeluarkan dulu seperti ini. Nah, kita taruh. Lalu kita buka dari bawah, bukanya ya, seperti ini. Nah, setelah sendok ini masuk ya, congkelan masuk, kita tahan sama kuku gini, jempol, kemudian buka bagian sisi samping. Nah, kalau Anda punya kuku yang kuat ya, bisa kuku aja untuk menerusin buka casing ini. Tapi kalau nggak punya kuku ya pakai alat seperti ini ya, terusin saja, hati-hati ya. Nah, supaya tidak kena LCD-nya. Ini sudah terlepas, baru kita buka bautnya. Bautnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau Anda mempunyai trouble seperti ini, kemudian dibawa ke teknisi HP, biasanya ditarik sekitar 50.000. Nah, ongkosnya sekitar 50.000. Sedangkan kalau Anda bisa sendiri tanpa mengeluarkan biaya serepes pun sudah bisa. Yang penting Anda sudah punya alat untuk pembuka dan yang harganya juga tidak mahal, karena ini bisa dibeli online. Seperti obeng ini sekitar 15.000, kemudian pinset juga 15.000. Lalu ya, kalau sendok kan banyak di rumah-rumah itu, bisa diambil satu, kemudian digergaji dan diasah. Kemudian siapkan cutter paling mahal 5.000 ya, cutter seperti ini yang kecil ini. Setelah bautnya terbuka semua, kemudian dicongkel pelan-pelan dengan alat bantu ini ya, alat sendok seperti ini. Nah, setelah terbuka, baru kita buka penjepit ya, penjepit fleksibelnya. Yang salah ya, untuk membuka ini jangan yang coklat, yang warna coklat yang dibuka, tetapi harus yang warna hitam. Kalau yang warna coklat dibuka, ini akan fatal akibatnya, akan rusak. Dan kalau sudah rusak bagian ini,
Anda nggak bisa betul sendiri, karena harus bawa ke teknisi HP, karena ini menggunakan blower untuk membukanya ini, untuk mengganti ini ya, menggunakan blower, dan ya agak rumit cara kerjanya. Tetapi kalau Anda berhati-hati cara bukanya, yaitu dari yang hitam ini kita buka. Nah, setelah terbuka begini, jangan sampai dilepas ya ini ya, cuma dibuka saja, baru kita cabut fleksibelnya. Nah, setelah fleksibelnya lepas, nah ini bagian fleksibel yang melekat di casing atau di tulangan HP, kita buka pelan-pelan. Nah, setelah ini terbuka, nah, baru kita periksa dulu sebelum kita bersihkan ada yang putus enggak fleksibel ini. Andai kata pun putus, nah, Anda bisa membeli di online, harganya juga tidak terlalu mahal, paling 10.000 ya. Tetapi kalau tidak sobek seperti ini, masih bisa dimanfaatkan kembali. Cukup dibuka bagian ini, bagian plastiknya ini kan, pakai cutter pelan-pelan ya. Nah, dibuka seperti ini. Nah, setelah terbuka, kita bersihkan ya, kita bersihkan bagian tembaganya ya, pakai stip atau amplas yang paling halus ya. Stip bisa pakai stip gini, digosok-gosok. Nah, bisa juga dibantu dengan cutter untuk membersihkan kerak-kerak ya, kerak-kerak yang menempel. Nah, kemudian dibersihkan dengan cotton bud ya, cotton bud. Pakai alkohol bisa, pakai apa namanya, timer bisa. Kalau saya menggunakan timer ya. Nah, seperti ini ya kan. Nah, kemudian bagian atasnya, atau ini namanya dom ya, bagian atasnya ini namanya dom, juga dibersihkan dengan, kalau ini nggak boleh pakai cutter ya, tetapi pakai ini aja, pakai stip aja, pelan-pelan ya, supaya tidak terlepas. Nah, pakai stip aja. Kalau sudah kelihatan bening bersih, nah, lalu kita bersihkan lagi dengan cotton bud. Nah, kemudian kita pasang kembali ya, kita tutup aja ininya, kita pasang kembali ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang di tempat semula ya. Nah, ini posisinya harus keadaan buka begini ya, baru ini dimasukkan. Kalau posisinya keadaan tidur nggak bisa masuk ini ya, harus buka begini, baru kita pencet sampai dia rapet atau dia keadaan tidur. Kemudian kita coba ya, kita tempelkan kembali. Kita coba ya, sebelum ditutup kita coba saja, dipencet pakai kuku ya. Nah, gini. Nah, berarti ini udah berhasil ya. Tapi nggak mau di on atau dinyalakan karena kotor ya. Jadi ini nggak perlu diganti, cukup dibersihkan seperti tadi yang sudah saya praktekkan. Nah, langsung bisa nyala seperti ini. Ini sudah bisa ya. Kita coba dulu pakai apa namanya, background ditutup ya. Sebelum ditutup coba dulu aja, apa-apa. Nah, ini aja ya nyobanya, bisa enggak? Kalau sudah beres ya, kita tutup bagian, tutup casingnya ya, tutup apa namanya mesinnya. Bautnya kita kembalikan kembali, kita pasang kembali, kita
persatu, jangan sampai ada yang kececer. Oke, sudah selesai ya, sudah kita baut semua. Dan ini kalau kurang nempel bisa ditambah dengan double tip ya. Ini double tip digunting yang tipis saja, kemudian ditaruh di bagian bawah fleksibel, kemudian bisa ditambah, atau pakai lem seperti ini supaya dia tidak lepas-lepas ya. Lem begini supaya dia bisa melekat. Ini lem LCD ya, buat ngelem LCD. Nah ini tunggu dulu beberapa menit ya supaya kering, dan setelah kering baru bisa kita pasang. Karena kalau belum kering biasanya juga lepas kembali, lepas lagi. Tetapi kalau sudah kering dia tidak akan bisa lepas lagi. Nah, ini sudah mulai kering, baru kita pasang backdoornya. Oke ya, sudah selesai. Nah, udah gampang ya, tuh langsung. Nah, demikian para pemirsa sekalian, bisa Anda coba di rumah masing-masing dan bisa dikerjakan sendiri tanpa kalian membawa ke teknisi HP. Karena kalau sampai dibawa ke teknisi HP, Anda akan dikenakan biaya kurang lebih 50.000. Itu pasaran di Bekasi, kemudian Jakarta dan Surabaya. Karena adik saya, ponakan saya juga ada yang buka di Jakarta dan di Surabaya, makanya pasarannya sekitar segitu. Sedangkan kalau Anda bisa membuka sendiri, kemudian dibersihkan sendiri, Anda menghemat uang atau biaya sekitar Rp50.000. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video lagi dari saya, dari Mbah Man Kreatif, untuk versi yang lain. Terima kasih banyak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.